Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada sebuah pagi yang menentukan segalanya. Satu pertemuan, satu kesempatan, 1 triliun rupiah yang menggantung. Semua harapan, semua kerja keras, semua mimpi besar itu tersimpan rapi dalam satu perangkat. Lalu, tanpa peringatan, layar itu mati. Gelap. Hening. Semua seolah runtuh dalam sekejap. Masa depan perusahaan, bahkan nasib seorang wanita tangguh, kini di ujung tanduk. Mampukah ia bangkit dari kehancuran ini? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Pagi itu di kantor pusat Ixora Novations terasa lain dari biasanya. Udara di lantai eksekutif, yang biasanya berdenyut dengan energi inovasi, kini terasa tegang. Setiap detak jam seolah mempercepat detak jantung Karina Devanti, sang CEO muda yang memimpin perusahaan teknologi raksasa tersebut. Karina adalah arsitek di balik kesuksesan Ixora, seorang wanita dengan visi tajam dan ketegasan yang tak tertandingi. Namun, bahkan seorang Karina pun tidak siap menghadapi kehancuran yang tiba-tiba menimpa pagi itu. Hanya 2 jam lagi sebelum pertemuan paling krusial dalam sejarah Ixora Novations. Pertemuan dengan para investor besar dari Silicon Valley yang akan menentukan nasib merger senilai triliunan rupiah. Sebuah pencapaian puncak yang telah ia kejar dengan segenap jiwa dan raga. Semua data presentasi, semua kalkulasi rumit, semua mimpi besar itu tersimpan rapi dalam laptop pribadinya. Dan kemudian, tanpa peringatan, layar laptopnya menjadi gelap, mati total. Senyap. Kepanikan menyebar dengan cepat seperti api. Tim elit perusahaan, yang terdiri dari para ahli terbaik di bidangnya, segera dikerahkan. Mereka berkerumun di sekitar meja konferensi. Wajah-wajah serius mereka memancarkan aura frustrasi yang semakin mendalam. Jarum jam terus berputar, menambah tekanan. Setelah serangkaian upaya yang putus asa, kepala tim IT, Bima, menggeleng pelan. "Maaf, Bu Karina," suaranya serak. Kerusakan fisiknya parah sekali pada chip enkripsi. Data ini mustahil diselamatkan. Pernyataan itu seperti vonis mati bagi Karina, bagi Ixora Novations. Miliaran, bahkan triliunan rupiah, melayang begitu saja. Impian besar yang ia bangun hancur berkeping-keping. Dalam keputusasaannya memuncak, Karina merasakan amarah dan kesedihan bercampur jadi satu. Ia berdiri tegak di tengah ruangan, tatapannya menyapu seluruh staf yang hadir, dari manajer senior hingga karyawan magang. Dengan suara yang gemetar namun penuh tekad, ia melontarkan tantangan yang terdengar gila. "Siapapun di antara kalian," katanya, suaranya sedikit meninggi, "siapapun yang bisa menyalakan laptop ini dan mengembalikan semua data presentasi saya akan mengangkatnya menjadi asisten pribadi saya dengan gaji fantastis." Hening. Lalu Karina melanjutkan, bibirnya sedikit bergetar, "Dan pria itu akan saya jadikan suami saya." Ruangan yang tadinya tegang kini dipenuhi oleh keheningan yang lebih pekat, diikuti oleh bisikan-bisikan tak percaya. Beberapa manajer senior mulai terkekeh pelan, menganggap itu hanyalah luapan emosi sesaat dari seorang CEO yang tertekan. "Nona Karina pasti sedang sangat kacau," gumam salah satu direktur, menahan tawa. Mata mereka mencerminkan ejekan, rasa iba bercampur rasa tidak percaya akan janji yang begitu besar dan tak masuk akal. Ini bukan lelucon. Ini adalah krisis yang akan menghancurkan segalanya. Di tengah riuh rendah bisikan dan tawa yang mengejek, sebuah sosok yang tak terduga melangkah maju. Dari sudut ruangan, tempat para staf kebersihan biasanya berdiri, seorang pria muda dengan seragam biru kusam dan memegang alat pel di tangannya, perlahan-lahan berjalan mendekat. Namanya Seno Andika, seorang office boy. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan emosi apapun, seolah kekacauan di sekitarnya tak mampu menyentuhnya.
Langkah kakinya yang mantap seolah mengabaikan tatapan remeh dan sinis yang dilemparkan kepadanya. Tim It yang tadinya frustrasi, kini menatap Seno dengan pandangan merendahkan. "Hei, OB," seru Bima dengan nada menghina. "Apa yang kau lakukan? Ini bukan waktunya untuk membersihkan ruangan." Seno tidak menjawab. Ia hanya terus melangkah, matanya menatap laptop yang mati di meja, seolah ia melihat lebih dari sekadar tumpukan sirkuit dan logam mati. Sebuah harapan tipis, aneh, dan tak masuk akal mulai menyelinap di antara keputusasaan yang melumpuhkan. Seno Andika terus melangkah maju, tenang. Tatapan meremehkan dari Bima dan tim It-nya sama sekali tidak menggetarkan langkahnya. Mata Seno hanya tertuju pada laptop yang tergeletak di meja, seolah kekacauan triliunan rupiah itu hanyalah teka-teki sederhana yang menunggu untuk dipecahkan. Karina menatapnya, bingung. Ada sesuatu yang berbeda dari tatapan pria berseragam biru kusam ini. Bukan ketakutan, bukan pula kesombongan. Hanya fokus yang begitu dalam, seolah dunia di sekelilingnya berhenti berputar. "Apa yang kau tunggu, OB?" Bima kembali menyentak, nadanya penuh ejekan. "Kau pikir kau bisa melakukan sesuatu yang bahkan kami, para ahli, menyerah?" Seno tidak menjawab. Ia mendekati meja, meletakkan alat pelnya perlahan di sudut ruangan. Kemudian, dari dalam tas ransel lusuh yang selalu ia bawa, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil yang terbuat dari bahan logam. Kotak itu tidak tampak istimewa, namun cara Seno memegangnya, kehati-hatian dalam gerakannya, menunjukkan bahwa benda itu jauh lebih berharga daripada penampilannya. Karina memperhatikan, rasa penasaran mulai menggeser keputusasaan yang melingkupinya. Kotak itu terbuka, memperlihatkan deretan alat-alat kecil yang berkilauan. Obeng dengan mata yang nyaris tak terlihat, pinset super tipis, lampu pembesar kecil, dan beberapa lempengan logam yang sangat halus. Alat-alat itu adalah perlengkapan mikroskopi yang biasanya hanya digunakan oleh insinyur perangkat keras paling mahir di laboratorium canggih. Bukan sesuatu yang akan dibawa seorang office boy. Melihat peralatan itu, Bima dan timnya sempat terdiam, terkejut. Namun, keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi tawa mengejek. "Hah? Mau apa kau dengan mainan itu, OB?" Bima kembali bersuara, memperbaiki laptop sekelas ini butuh teknologi tinggi, bukan perkakas hobi. Beberapa anggota tim It lain ikut tertawa. Namun tawa mereka terdengar hambar di telinga Karina. Ia melihat Seno memegang salah satu alatnya, jari-jarinya begitu cekatan dan presisi. Ada aura berbeda yang memancar dari Seno, aura yang sama sekali tidak cocok dengan seragam biru kusamnya. Ia bukanlah office boy biasa. Jauh di balik seragam sederhana itu, tersimpan sebuah pikiran jenius. Seno Andika, yang selama ini dikenal sebagai pria pendiam yang hanya bertugas membersihkan kantor, sejatinya adalah The Architect. Seorang insinyur jenius di balik banyak sistem keamanan data global yang kini dipakai miliaran orang. Ia telah memilih untuk hidup dalam penyamaran, menjauh dari dunia teknologi tinggi yang pernah mengkhianatinya di masa lalu. Kini, krisis ini menariknya keluar dari persembunyiannya. Dengan ketenangan yang mencengangkan, Seno mulai bekerja. Ia menyalakan lampu pembesar kecil, mengarahkannya ke papan sirkuit laptop yang terbuka. Jari-jarinya yang cekatan bergerak dengan presisi yang luar biasa, memegang pinset seolah itu adalah perpanjangan dari tangannya sendiri. Ia sama sekali tidak menggubris bisikan dan tawa ejekan di sekelilingnya. Matanya fokus, hanya tertuju pada titik-titik mikro pada chip enkripsi yang dianggap mati oleh tim It. Namun terasa sangat terang bagi Karina. Ia menahan napas, begitu juga tim It yang kini mengerubungi dengan rasa penasaran yang memuncak. Layar laptop masih gelap. Beberapa detik berlalu. Karina mengepalkan tangannya, memejamkan mata sejenak, takut akan hasil yang mengecewakan. Tiba-tiba, layar laptop berkedip. Kemudian, logo Ixora Novations muncul perlahan, diikuti dengan indikator pemuatan sistem operasi. Seluruh ruangan hening.
tidak ada yang bersuara. Semua mata tertuju pada layar yang kini menampilkan permintaan kata sandi. Seno memasukkan kata sandi Karina dengan cepat, mengingatnya dari waktu-waktu sebelumnya saat ia diminta membantu Karina mencetak dokumen. Dan kemudian, desktop Karina muncul, lengkap dengan semua ikon dan folder pentingnya. Semua data, yang sebelumnya dianggap hilang selamanya, kini terlihat utuh, hidup kembali di hadapan mereka. Karina merasakan aliran darah yang hangat membanjiri seluruh tubuhnya, rasa lega yang begitu dahsyat sehingga ia nyaris limbung. Matanya berkaca-kaca, menatap Seno yang masih berdiri tenang di samping laptop. Tim IT, termasuk Bima, benar-benar terdiam. Ekspresi mereka campur aduk antara tidak percaya, kagum, dan malu. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang di luar nalar mereka. Seorang office boy, dengan peralatan sederhana, telah melakukan apa yang tim elit mereka nyatakan mustahil. Mereka kini menyadari bahwa pria di depan mereka ini jauh lebih dari sekadar pembersih kantor. Ia adalah seorang ahli, seorang jenius sejati. Karina meraih laptop itu, memeluknya sejenak seolah itu adalah harta paling berharga. Ia menatap Seno, senyumnya mengembang lebar, senyum penuh rasa syukur yang mendalam. Seno. Suaranya bergetar, kau berhasil. Kau benar-benar berhasil. Di lobi, suara manajer umum terdengar memanggil, Nona Karina, para investor sudah menunggu di ruang rapat. Waktu telah habis, namun mujizat telah terjadi. Karina tidak membuang waktu sedetik pun. Dengan laptop di tangannya, ia menoleh cepat ke arah Seno. Sebuah tatapan penuh rasa terima kasih yang tak terhingga dan janji yang tersirat di matanya. Seno membalasnya dengan anggukan kecil yang tenang, seolah semua yang terjadi barusan adalah hal biasa baginya. Tanpa berkata-kata lebih jauh, Karina bergegas keluar dari ruang rapat kecil itu, meninggalkan tim IT yang masih mematung, terguncang oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Langkahnya ringan, penuh energi baru, menepis rasa lelah dan panik yang menggerogotinya sebelumnya. Di lobi, manajer umum melihat Karina datang dengan wajah cerah, memegang laptop. Rasa lega terpancar jelas di wajahnya, bercampur dengan kebingungan tentang bagaimana krisis ini bisa teratasi. Nona Karina, investor sudah tidak sabar menunggu, bisiknya sambil menunjuk ke pintu ruang rapat utama. Karina hanya mengangguk, senyum tipis terukir di bibirnya. Ia memasuki ruang rapat utama dengan langkah tegap, memancarkan aura percaya diri seorang CEO yang sedang dalam kendali penuh. Para investor dari Silicon Valley, beberapa di antaranya terlihat tidak sabar, langsung menatapnya. Karina meminta maaf atas sedikit keterlambatan, memberikan penjelasan singkat bahwa ada masalah teknis kecil yang sudah teratasi. Dengan sigap, ia menyambungkan laptopnya ke proyektor. Layar besar di depan mereka langsung menampilkan slide presentasi yang sudah rapi, persis seperti yang seharusnya. Presentasi dimulai. Karina, seperti biasa, tampil memukau. Ia menjelaskan visi Ixora Novations dengan fasih, memaparkan data-data krusial, dan menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang menjanjikan. Suara Seno, yang telah menyelamatkan semua data ini, seolah memberinya kekuatan dan keyakinan lebih. Setiap angka, setiap grafik, muncul dengan jelas, tidak ada satu pun yang hilang. Para investor, yang tadinya terlihat skeptis, kini mengangguk-angguk setuju, sesekali mengajukan pertanyaan yang dijawab Karina dengan lugas dan meyakinkan. Energi positif mengalir di ruangan itu, menggantikan ketegangan yang sempat menyelimuti. 2 jam berlalu dengan cepat. Setelah sesi tanya-jawab yang intens, Karina mengakhiri presentasinya dengan senyum lebar. Ruangan itu dipenuhi tepuk tangan. Para investor berdiri, menyalaminya satu persatu. Presentasi yang luar biasa, Nona Karina. Kami sangat terkesan, ujar salah satu perwakilan investor, ekspresinya dipenuhi kekaguman. Kami yakin merger ini akan membawa keuntungan besar bagi kedua belah pihak. Kesepakatan tercapai. Merger senilai triliunan rupiah itu kini resmi di depan mata.
Karina merasakan beban berat yang selama ini menekan pundaknya terangkat seketika. Sebuah keberhasilan besar yang nyaris hancur dalam sekejap mata. Semua berkat satu orang, seorang office boy yang ia pandang remeh, yang ternyata adalah seorang jenius tersembunyi. Saat para investor beranjak meninggalkan ruangan, Karina menatap laptopnya yang masih menyala. Sentuhannya terasa berbeda kini. Bukan hanya sekadar alat kerja, melainkan simbol dari sebuah mujizat, dan juga pengingat akan sebuah janji gila yang ia ucapkan dalam keputusasaan. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena ketegangan, melainkan karena antisipasi. Ia adalah Karina Devanti, seorang CEO yang selalu memegang teguh kata-katanya. Dan sekarang, tiba saatnya ia memenuhi janji itu, sebuah janji yang akan mengubah banyak hal, tidak hanya untuk Seno, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Perusahaan akan segera mengetahui bahwa ada pahlawan baru di antara mereka, dan bahwa pemimpin mereka akan membuat keputusan yang berani, mengubah norma-norma yang ada. Karina segera meminta stafnya untuk mengumpulkan seluruh karyawan di aula utama perusahaan. Suasana tegang bercampur penasaran menyelimuti ruangan itu. Para karyawan, mulai dari manajer senior hingga staf kebersihan, memenuhi kursi yang telah disiapkan. Seno duduk di barisan belakang, seragam biru kusamnya sedikit mencolok di antara jas-jas mahal dan gaun-gaun elegan. Ia mencoba menyembunyikan diri, namun tatapannya tak bisa lepas dari Karina yang kini berdiri di podium. Dengan mikrofon di tangannya, Karina menatap ribuan wajah di depannya. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. "Selamat sore semua," sapanya. Seperti yang kalian tahu, hari ini adalah hari yang sangat penting bagi Ixora Novations. Merger dengan investor Silicon Valley berhasil kita lakukan, dan ini adalah langkah besar untuk masa depan kita. Tepuk tangan riuh menyambut pengumumannya, namun Karina mengangkat tangannya, meminta keheningan. "Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan," lanjutnya, suaranya kini lebih serius namun penuh keyakinan. "Sebuah janji yang saya buat dalam keputusasaan, dan sebuah janji yang harus saya tepati." Karina kemudian menceritakan detail krisis pagi tadi. Bagaimana laptopnya mati total, bagaimana tim I terbaik pun menyerah, dan bagaimana ia, dalam keputusasaannya, melontarkan sebuah tantangan terbuka. "Saya mengatakan," ujarnya, tatapannya menyapu seluruh ruangan hingga akhirnya berhenti pada Seno yang kini menunduk. "Siapapun yang bisa menyalakan laptop itu, akan saya angkat menjadi asisten pribadi saya dengan gaji yang fantastis. Dan lebih dari itu, pria itu akan menjadi suami saya." Seketika, aula menjadi hening. Bisik-bisik mulai terdengar, tatapan mata mencari-cari, hingga akhirnya jatuh pada Seno. Karina mengambil jeda. Di tengah tawa dan keraguan, hanya ada satu orang yang melangkah maju. Satu-satunya orang yang tidak gentar. Dia adalah Seno Andika. Seolah ada bom yang meledak di tengah aula. Manajer IT yang tadinya mencibir Seno kini pucat pasi. Para karyawan lain terkesiap, tidak percaya. Seno perlahan mengangkat kepalanya, sorot matanya bertemu dengan Karina. Ada rasa malu, namun juga penerimaan. "Seno," Karina melanjutkan, suaranya tegas dan jelas, bukan hanya seorang office boy. Dia adalah the architect, seorang insinyur jenius yang memilih menyamar karena alasan pribadinya. Dia adalah pahlawan kita hari ini. Karena itu, mulai sekarang, saya umumkan bahwa Seno Andika akan menjabat sebagai penasihat teknologi utama di Ixora Novations, sebuah posisi baru yang diciptakan khusus untuk mengakomodasi kejeniusannya. Karina tersenyum lembut pada Seno, senyum yang memancarkan ketulusan dan cinta. "Dan sesuai janji saya dengan bangga mengumumkan bahwa Seno Andika adalah pria yang akan mendampingi saya. Pria yang akan menjadi pasangan hidup saya." Kali ini, tepuk tangan membahana, lebih dari sebelumnya. Beberapa staf bahkan berdiri, terharu dan takjub dengan keputusan sang CEO. Seno, dengan mata berkaca-kaca, berjalan ke depan panggung. Karina mengulurkan tangannya,
menyambutnya. Di sana, di hadapan ribuan pasang mata, Seno melepas seragam biru kusamnya. Seragam yang telah lama menyembunyikan identitas aslinya. Di baliknya, terlihat kemeja putih bersih yang telah disiapkan, simbol awal dari lembaran baru. Karina meraih tangan Seno, menggenggamnya erat. Seno Andika, sang arsitek yang tersembunyi, kini berdiri sejajar dengan Karina Devanti, sang CEO yang berani. Mereka berdua, di puncak kesuksesan, siap memulai babak baru dalam hidup, membuktikan bahwa nilai seseorang tidak pernah ditentukan oleh pekerjaannya, melainkan oleh integritas, kemampuan, dan hati yang tulus. Ixora Novations telah menemukan pahlawannya, dan Karina telah menemukan belahan jiwanya. Kisah mereka adalah pengingat bahwa keajaiban bisa datang dari tempat yang paling tak terduga, mengubah segalanya hanya dalam hitungan menit.